Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Mawapa dengan NIM 461424012, jurusan Pendidikan IPA, Fakultas Matematika Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Gorontalo. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Hukum Islam dan Masalah Kontemporer Pajak Fikih Lingkungan. Dosen pengampu Profesor Dr. Novianti Jafri, SPDI, MPDI. Hukum Islam yaitu hukum yang mengatur tingkah laku yang bersifat mengikat bagi semua pemeluknya. Hukum Islam dipandang sebagai ekspresi pemerintah Tuhan pada umat Islam. Dalam penerapannya, pengertian hukum Islam merupakan sistem yang menjadi kewajiban semua muslim. Masalah kontemporer pajak. Dalam Islam, pajak dikenal dengan istilah jizyah untuk non-muslim dan zakat untuk muslim. Meskipun demikian, ada beberapa masalah kontemporer terkait perpajakan yang muncul dalam diskusi keagamaan dan etika Islam. Yang pertama, keadilan dalam pemungutan pajak. Dalam Islam, keadilan merupakan prinsip utama, terutama ketika pajak dipungut secara progresif atau regresif. Ada perdebatan tentang apakah pajak yang dipungut harus seimbang dengan kemampuan individu atau korporasi, serta apakah distribusi beban pajak sudah adil. Yang kedua, ada penggunaan dana pajak. Dalam Islam, pendapatan negara termasuk pajak seharusnya digunakan untuk kemaslahatan umum, seperti pembangunan infrastruktur, layanan kesehatan, pendidikan, dan bantuan kepada yang membutuhkan. Yang ketiga, ada double taxation atau pajak ganda. Dalam konteks globalisasi, banyak perusahaan atau individu yang terkena pajak ganda di berbagai yurisdiksi. Dalam pandangan Islam, pengenaan pajak ganda dapat dianggap tidak adil karena dapat membebani individu atau entitas lebih dari yang seharusnya. Yang keempat, ada pajak dan zakat. Ada perdebatan mengenai bagaimana zakat dan pajak harus diperlakukan. Zakat adalah kewajiban agama yang bersifat tetap, sementara pajak lebih fleksibel dan bergantung pada kebutuhan negara. Yang kelima, ada etika penghindaran pajak. Penghindaran pajak yang tidak etis seperti penggunaan celah hukum untuk menghindari kewajiban yang adil dapat dianggap sebagai tindakan yang tidak sesuai dengan prinsip kejujuran dan tanggung jawab sosial dalam Islam. Yang keenam, ada riba atau bunga dan pajak. Di dalam Islam, riba atau bunga itu haram. Isu ini menjadi penting ketika negara menggunakan pajak atas bunga dari simpanan bank atau instrumen keuangan lainnya. Yang selanjutnya, ada masalah kontemporer fikih lingkungan. Fikih lingkungan mengacu pada prinsip-prinsip syariah yang mengatur bagaimana manusia berinteraksi dengan alam, memastikan bahwa tindakan mereka selaras dengan kehendak Allah dan tidak merusak atau mengeksplorasi lingkungan secara berlebihan. Beberapa isu di dalam fikih lingkungan yaitu: yang pertama, dilarang merusak lingkungan. Dalam Islam, segala bentuk perusakan terhadap lingkungan seperti pencemaran air, udara, dan tanah dianggap haram karena bertentangan dengan prinsip menjaga keseimbangan alam yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ada pengelolaan sumber daya alam. Islam mengajarkan bahwa manusia adalah khalifah di bumi dan bertanggung jawab untuk mengelola sumber daya alam secara bijaksana dan tidak berlebihan. Yang ketiga adalah ada keadilan ekologis. Tentang keadilan ekologis di mana setiap makhluk hidup memiliki hak untuk hidup dan mendapatkan perlindungan. Manusia harus memastikan bahwa tindakan mereka tidak mengancam kelestarian spesies lain dan keseimbangan ekosistem. Yang keempat, ada penggunaan air. Air adalah sumber daya vital dalam Islam dan penggunaannya diatur dengan ketat. Pemerasan air dilarang dan pemanfaatan air harus memperhatikan hak-hak orang lain serta ekosistem yang memerlukan air tersebut. Yang kelima, ada pencemaran dan limbah. Islam melarang pembuangan limbah sembarangan yang dapat merusak lingkungan dan membahayakan kesehatan manusia serta makhluk hidup lainnya. Terakhir, kesimpulan,
Jadi, hukum Islam dalam konteks zakat dan fikih lingkungan menunjukkan kemampuan syariah untuk beradaptasi dengan tantangan kontemporer, memastikan relevansi dan aplikabilitasnya dalam menjawab kebutuhan masyarakat modern dengan prinsip-prinsip yang sesuai dengan ajaran Islam. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.